Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa kali ini, saya Fuji Rahayu akan mempresentasikan materi tentang karakteristik, energi, dan radiasi matahari. Pertama, tentang karakteristik matahari. Matahari adalah pusat tata surya dan tersusun atas bola gas yang bercahaya. Matahari merupakan salah satu bintang yang menghiasi galaksi Bima Sakti. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan ke luar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15–20 juta derajat Celcius. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu yang pertama, inti matahari, merupakan bagian dalam dari matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 1,5 dikali 10 derajat Celcius. Pada bagian inti matahari terjadi reaksi fusi yang menghasilkan sumber energi matahari. Energi yang dihasilkan dirambatkan sampai pada lapisan yang paling luar, yang kemudian akan terrealisasi ke angkasa luar. Lapisan matahari yang kedua yaitu fotosfer, merupakan bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai kurang lebih 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Lapisan matahari yang ketiga yaitu kromosfer, merupakan lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer mempunyai ketebalan 6.000 km dan suhunya mencapai kurang lebih 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Lapisan matahari yang keempat yaitu korona, merupakan lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai kurang lebih 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Gejala-gejala aktif pada matahari atau aktivitas matahari sering menimbulkan gangguan-gangguan pada matahari. Antara lain, A. Gumpalan-gumpalan pada fotosfer atau granulasi adalah gumpalan-gumpalan ini timbul karena rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. Akibatnya, permukaan matahari tidak rata melainkan bergumpal-gumpal. B. Bintik matahari atau sunspot adalah daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini bentuknya lubang-lubang di permukaan matahari di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari, sehingga dapat mengganggu telekomunikasi gelombang radio di permukaan bumi. C. Lidah api matahari, merupakan hambatan gas dari tepi kromosfer matahari. Lidah api dapat mencapai ketinggian 10.000 km. Lidah api sering disebut prominensa atau protuberan. Lidah api terdiri atas massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi.
Massa partikel ini dapat mencapai permukaan bumi. D. Letupan atau flare adalah letupan-letupan gas di atas permukaan matahari. Flare dapat menyebabkan gangguan sistem komunikasi radio, karena letusan gas tersebut terdiri atas partikel-partikel gas bermuatan listrik. Gangguan pada matahari selanjutnya yaitu A. Angin matahari berbentuk aliran konstan dari partikel-partikel yang dikeluarkan oleh bagian atas atmosfer matahari yang bergerak ke seluruh tata surya. Partikel-partikel tersebut memiliki energi yang tinggi, namun proses penggerakannya keluar medan gravitasi matahari pada kecepatan yang begitu tinggi belum dimengerti secara sempurna. Beberapa bukti adanya angin surya yang dapat dirasakan atau dilihat dari bumi adalah badai geomagnetik berenergi tinggi yang merusak satelit dan sistem listrik, aurora di kutub utara atau kutub selatan, dan partikel menyerupai ekor panjang pada komet yang selalu menjauhi matahari akibat hembusan angin surya. Angin matahari dapat membahayakan kehidupan di bumi bila tidak terdapat medan magnet bumi yang melindungi dari radiasi. Pada kenyataannya, ukuran dan bentuk medan magnet bumi juga ditentukan oleh kekuatan dan kecepatan angin surya yang melintas. F. Badai matahari terjadi ketika ada pelepasan seketika energi magnetik yang berbentuk di atmosfer matahari. Plasma matahari yang meningkat suhunya hingga jutaan Kelvin beserta partikel-partikel lainnya berakselerasi mendekati kecepatan cahaya. Total energi yang dilepaskan setara dengan jutaan bom hidrogen berukuran 100 megaton. Jumlah dan kekuatan badai matahari bervariasi. Ketika matahari aktif dan memiliki banyak bintik, badai matahari seringkali terjadi bersamaan dengan luapan massa korona. Badai matahari memberikan resiko radiasi yang sangat besar terhadap satelit, pesawat ulang-alik, astronot, dan terutama sistem telekomunikasi bumi. Ini gambar karakteristik matahari. 1. Terjadi ledakan di permukaan ionosfer matahari yang menimbulkan badai matahari. 2. Miliaran ton gas super panas berisi partikel dilontarkan ke ruang angkasa. 3. Sebaran partikel-partikel ini dapat menyebabkan gangguan magnet bumi. 4. Dampak. Yang pertama, gangguan pada satelit. 2. Gangguan pada kelistrikan. 3. Gangguan pada gelombang radio. Energi dan radiasi matahari beserta karakteristik radiasi. Yang pertama, energi matahari. Energi merupakan sebuah konsep yang sukar dipahami karena energi tidak memiliki bentuk fisik. Energi yang paling besar terdapat di bumi ini adalah energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar. Jika tidak ada matahari, tidak ada kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi panas dan cahaya. Adanya matahari membuat bumi menjadi hangat. Cahaya matahari membantu tumbuhan dalam membuat makanan. Bumi pun menjadi terang karena adanya matahari. Energi matahari dijadikan sumber energi alternatif. Kedua, radiasi matahari. Radiasi adalah
pemancaran dan perambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang atau antara, misalnya pemancaran dan perambatan gelombang elektromagnetik, gelombang bunyi, gelombang lenting, penyinaran. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari terdiri dari dua, yaitu 1. Sinar bergelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet. 2. Sinar bergelombang panjang adalah sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor, antara lain faktor yang pertama yaitu jarak matahari. Adalah setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Faktor yang kedua yaitu intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Faktor yang ketiga, panjang hari atau sun duration, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Faktor yang keempat yaitu pengaruh atmosfer, adalah sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Tiga, yang ketika karakteristik radiasi. Semua proses pertukaran energi antara bumi dan alam semesta terjadi dengan cara pertukaran radiasi. Bumi dan atmosfer secara tetap menyerap radiasi matahari dan mengemisikan kembali radiasinya ke angkasa. Setelah selang waktu yang cukup lama, maka laju penyerapan atau absorpsi dan laju emisi dapat dianggap sama. Jika hal ini terjadi, dikatakan sistem bumi atmosfer berada dalam keseimbangan radiatif dengan matahari. Pertukaran radiasi memainkan peranan penting dalam sejumlah reaksi kimia di atmosfer bumi bagian atas. 3. Efek atmosfer bumi terhadap radiasi matahari. Efek atmosfer terhadap radiasi matahari memiliki rincian sebagai berikut. 2% dipantulkan oleh permukaan bumi, 6% dipantulkan oleh hamburan atmosfer, 27% dipantulkan oleh awan, 14% radiasi matahari yang diterima akan diserap oleh atmosfer atau uap air, awan, debu, gas-gas permanen. 51% sisanya diserap oleh permukaan bumi yang digunakan untuk memanasi atmosfer. Rinciannya sebagai berikut. 34% radiasi langsung diserap oleh bumi. 17% radiasi difusi. Ini gambar matahari. 6% dipantulkan oleh atmosfer, 25% dipantulkan oleh awan, 4% dipantulkan oleh permukaan bumi, 15%
diserap oleh atmosfer, 50% diserap oleh permukaan bumi. Radiasi matahari yang datang. Radiasi matahari tidak semuanya dapat sampai ke permukaan bumi, atau 43%, karena pada saat memasuki atmosfer, bumi terhalang oleh beberapa proses, yaitu 1. Proses penyerapan atau absorption adalah sebagian besar radiasi matahari diserap oleh awan dan aerosol. 2. Proses pemantulan atau reflection adalah sebagian energi matahari dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Dia meninggalkan dalam panjang gelombang pendek yang sama ketika dia datang ke bumi. 3. Proses pemancaran atau scattering adalah proses di mana gas-gas dan partikel yang sangat kecil di atmosfer membelokkan energi matahari. Ketika berkas cahaya dibaurkan, dia menghasilkan banyak cahaya yang lebih lemah. Beberapa energi dikembalikan ke ruang angkasa. Scattering menjelaskan sebagaimana cahaya mencapai daerah bayangan atau kamar di mana cahaya matahari langsung ada. Ini gambar radiasi matahari yang datang, yaitu disebarkan oleh awan, dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan disebarkan kembali ke permukaan bumi. Radiasi matahari yang datang diserap oleh atmosfer, diserap oleh permukaan bumi, dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan bumi. Terima kasih kuliah konsep dasar bumi antariksa dengan materi karakteristik, energi, dan radiasi matahari dengan saya Fuji Rahayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkesan.